Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya, dari sebuah partai yang ada di Republik ini gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Giring Niji atau Pasar Ungu? Pasya dong. Jadi Jakarta Barat Pak Anies, ya Allah. Dukung terus nih Pak Anies. Nah lanjut ya. Halo Sobat Inspirasi News, kembali ketemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal kabar dari Giring Ganesa atau Giring Niji atau Giring PSI yang berupaya menggiring bola tetapi ternyata malah kebobolan sendiri. Ya, kita tahu bahwa Giring sempat menyerang Anies dan menuduh Anies berbohong, tapi kemudian ada hal yang mengejutkan, yakni saat ini elektabilitas Giring menjadi 0%. Hal itu pasca dia menyerang Anies seperti yang diberitakan oleh Benteng Sumbar berikut ini. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ceritanya? Yuk simak fakta Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Giring Niji akhirnya mendapat efek dari apa yang dilakukannya. Tapi ini merupakan pelajaran politik yang cukup berharga, terutama bagi politikus muda yang baru saja mampir ke dunia politik, apalagi dari dunia artis. Karena nampaknya berbeda rumus antara di dunia artis dan di dunia politik. Rumus di dunia artis itu memang popularitas. Jadi apapun yang dilakukan asalkan populer bisa dilakukan. Meskipun jelek, misalnya ada artis yang aneh-aneh, bertindak aneh-aneh dan bikin kontroversi, akhirnya dia pun menjadi pembicaraan media, diundang kemana-mana, diundang podcast, diundang di media, dan akhirnya dia populer dan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan itu. Tapi ini tidak berlaku bagi Giring Niji. Pasca menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan habis-habisan, ternyata tingkat elektabilitas PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesa untuk pencalonan Pilpres 2024 hanya sebesar 0%. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasah. Deddy Kurniasah pun memberikan analisa menarik soal ini. Sebagaimana diketahui, survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan elektabilitas Giring Ganesa adalah 0%. Menurut Deddy Kurniasah, elektabilitas Giring Ganesa sebesar 0% adalah sebuah kewajaran karena publik sekedar kenal dirinya sebagai pekerja parpol. Tidak mengherankan perolehan elektabilitas Giring teramat rendah. Tentu ia belum siapa-siapa dalam dunia politik Indonesia, baru sebatas pekerja parpol, kata Deddy seperti dikutip dari RMUL pada Ahad 10 Oktober kemarin. Menurutnya, mantan vokalis grup band Niji itu belum dikenal publik sebagai sosok politisi, sehingga publik menilai Giring belum punya kapasitas di ranah politik. Giring dikenal, tetapi tidak dianggap punya kapasitas sebagai politisi, tandasnya. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbarunya mengenai tingkat keterpilihan pada pemilu presiden atau pilpres jika digelar saat ini. Ada puluhan nama figur yang disodorkan untuk dipilih. Menariknya, hasil survei ini menunjukkan elektabilitas PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesa mendapat 0%. Giring Ganesa tidak mendapat dukungan, yakni 0% saja, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam pemaparannya secara virtual Kamis 7 Oktober kemarin. Hal ini tentu merupakan peringatan keras bagi seorang Giring Niji jika ingin melanjutkan karirnya di bidang politik.
Padahal Giring sudah merupakan PLT dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tapi itu juga belum mengangkat namanya dan hanya mendapatkan 0%. Artinya, dengan cara dia menyerang membabi buta kepada sosok yang cukup mumpuni di dunia politik dan sudah teruji sebagai gubernur DKI, maka hal itu merupakan blunder besar dan seperti senjata makan tuan atau gol bunuh diri. Maka itu giringlah yang baik agar Anda bisa mendapatkan elektabilitas yang baik. Tidak hanya sebagai calon presiden, tetapi mungkin jika akan menyalon menjadi calon legislatif untuk ke depan bisa dipertimbangkan. Jadi giringlah dengan giringan yang indah ya, giring. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Nah, pasti pada kepo deh. Boleh jangan kata panitia nggak boleh di video ya. Oke. Jawab cepat ya Pak Anies ya. 1, 2, 3. Pak Anies pilih mana sih? Gudeg atau sayur lodeh? Sayur lodeh. Pak Anies masih politisi, mikirnya lama. Harus cepat, di bawah 1 detik Pak Anies. Karena makin lama makin susah nih pertanyaannya nih. Oke, lanjut. Oke. Sepeda atau MRT? Sepeda. Baca buku atau nonton film? Nonton. Dibully atau dibenci? Bully. Dibully katanya. Dibully sama dibenci? Dibully atau dibenci? Dibenci. Oh, dibully aja? Dibully. Rektor atau gubernur? Gubernur. Lanjut gak ya? Ini lanjut. Ini. Gubernur atau presiden? Gimana Kada? Nah, ini juga penting nih Pak Anies. Gini, ini jawabannya esai boleh nggak nih? Esai boleh nggak nih? Jawabannya multitafsir. Lanjut. Giring Niji atau Pasar Ungu? Pasha dong. Jadi Jakarta Barat Pak Anies. Ya Allah, dukung terus nih Pak Anies. Nah, lanjut ya. Biru atau merah? Zita iseng ya? Tapi harus dijawab nih Pak Anies. Ini apa nih? Nggak tahu itu saya. Kayaknya biru ya. Nah terakhir nih, ini harus dijawab ya Pak Anies, penting banget. Maaf ya Tum, kita iseng dikit. Zulhas atau Sandi Uno? Zulhas dong. Tepuk tangan semua.